Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap semua kita selalu berada dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ibadah hari ini kita masih belajar dari perumpamaan Yesus dalam kitab-kitab Injil. Dan hari ini kita belajar dari perumpamaan Yesus, yaitu terambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seekor pun dari antara anak-anak ini hilang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, yang mau merenungkan itu dan pada akhirnya melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah pada hari ini ya Tuhan, dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca dari Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Biarlah kiranya Tuhan saja yang menolong kami. Roh Kudus-Mu hadir dan menemani hamba-Mu dan menemani setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Sehingga ketika kami mendengarkan penjelasan firman Tuhan, maka pada akhirnya kami memahaminya dan Roh Kudus juga menolong kami untuk pada akhirnya kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya pernah menonton sebuah film yang berjudul The Search for Sophie Parker. The Search for Sophie Parker. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu yang sudah menjanda karena suaminya telah meninggal, yang bernama Steffi Parker, yang berjuang untuk mendapatkan anaknya, seorang putri yang satu-satunya yang ia miliki yang bernama Sophie Parker, dari tangan orang-orang yang jahat. Film yang terinspirasi dari kisah-kisah nyata ini diceritakan bahwa Sophie Parker dan temannya yang bernama Jenny yang tinggal di Amerika Serikat hendak berlibur ke Moskow, Rusia. Sebab di sana ada papa atau ayah daripada Jenny sebagai seorang duta besar Amerika Serikat di Rusia. Ketika sampai di Rusia, Sophie Parker dan juga Jenny berkenalan dengan seorang pria tampan yang bernama Bobby. Bobby ini rupanya adalah seorang kaki tangan daripada kelompok sindikat perbudakan seksual yang ada di Rusia. Pekerjaan daripada Bobby ini adalah menjebak sebanyak mungkin para gadis yang sedang berlibur di Moskow, dibekap dan pada akhirnya dijual ke pasar gelap. Singkat cerita Bapak Saudara, dari perkenalan Sophie dan Jenny ini dengan Bobby, berjuang pada masuknya mereka, terperangkapnya mereka dengan Bobby, mereka diculik, mereka dibekap dan pada akhirnya mereka siap untuk dijual. Ketika Sophie Parker tertangkap, Steffi Parker mendengar bahwa putrinya tertangkap. Dia memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan terbang ke Rusia, ke Moskow. Dia datang dengan satu tujuan, yaitu untuk mencari putrinya, menemukan putrinya, dan membawa pulang kembali putrinya ke negaranya. Akan tetapi Bapak Saudara, dalam misinya untuk menyelamatkan anaknya, Steffi Parker terkendala izin beroperasi di Rusia. Walaupun dia adalah seorang anggota kepolisian, tetapi tentu saja ini bukan di wilayah kekuasaannya. Ditambah lagi kasus anaknya telah ditangani oleh seorang detektif terbaik di kota Moskow yang bernama Michael. Akan tetapi rupanya Michael ini juga adalah kaki tangan daripada sindikat perbudakan seksual yang ada di Rusia. Steffi Parker walaupun terkendala izin beroperasi, namun ia memutuskan untuk tidak segera meninggalkan Rusia, tidak segera meninggalkan Moskow. Bahkan dia berkata yang terbaik akan tetap ia lakukan demi putrinya tersebut. Ditambah lagi ada kecurigaan dari dirinya
terhadap Michael yang terlibat di dalam kasus ini. Dalam percakapan selanjutnya Bapak Saudara dalam film ini, berulang kali Stevie Parker, sang ibu ini, menekankan kepada para lawan bicaranya bahwa ia akan menemukan putrinya. Ia tidak akan kembali ke negaranya sebelum ia kembali bersama dengan putrinya yang tercinta. Ia harus membawa pulang putrinya. Ia harus menemukan putrinya. Ia harus menemukan putrinya satu-satunya itu. Bahkan ia mengatakan kepada Michael, "Aku berkata kepadamu Michael, aku berani membunuh demi putriku." Pada akhir daripada film ini Bapak Saudara, memang Stevie Parker berhasil menemukan kembali putrinya dengan selamat. Bapak Saudara, ketika menonton film ini ada sebuah pertanyaan penting yang ada melintas di pikiran saya. Mengapa orang-orang seperti Stevie Parker ini berani berbuat demikian, bahkan harus berkorban, melanggar batas tugasnya, bahkan ia harus sampai membunuh. Mengapa ia mau melakukan ini semua? Saya percaya Bapak Saudara, semua kita akan sepakat bahwa Stevie Parker melakukan ini semua sebab yang hilang itu adalah putrinya. Yang hilang itu adalah satu-satu yang ia miliki dalam hidupnya. Yang hilang itu adalah miliknya yang berharga. Dan yang hilang itu adalah bagian dari dirinya. Dari sini Bapak Saudara kita melihat atau kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sederhana namun penting di dalam kehidupan berrasi. Bahwa rasa memiliki itu begitu kuatnya akan mendorong seseorang untuk orang itu bertindak. Rasa memiliki itu akan mendorong seseorang, bahkan orang itu akan berkorban demi orang yang ia miliki. Apalagi orang yang dimiliki itu adalah orang-orang yang terdekat, seperti suaminya, seperti istrinya, seperti anak-anaknya, dan juga bahkan terhadap orang tua. Saya percaya Bapak Saudara semua kita akan setuju bahwa semua barang-barang berharga, semua milik berharga yang kita miliki, kita akan jaga dengan sebaik-baik mungkin. Dan jikalau milik yang berharga itu hilang, maka dengan gigih, dengan berkorban, kita akan mencari dan mencari sampai kita mendapatkannya kembali. Inilah sikap manusia terhadap milik kepunyaannya. Apalagi milik kepunyaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Akan tetapi Bapak Saudara, jika demikian manusia terhadap milik kepunyaannya, pernahkah kita bertanya, pernahkah kita berpikir bagaimana sikap Tuhan terhadap milik kepunyaannya? Adakah yang tidak berharga dari semua yang Tuhan miliki? Bagaimana perasaan Tuhan ketika milik kepunyaannya satu saja ada yang terhilang darinya? Bagaimana perasaannya? Dan apa yang akan ia lakukan? Karena itu Bapak Saudara, marilah kita perhatikan apa yang telah kita baca pada hari ini. Dalam perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang ini, kita akan mengetahui bagaimana sikap Tuhan terhadap milik kepunyaannya. Dan bagaimana sikap Tuhan terhadap milik kepunyaannya yang tersesat sekalipun. Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang ini, didahului oleh sebuah latar belakang pengajaran Yesus pada perikop sebelumnya, yaitu pada pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu yang berbicara tentang siapa yang menyesatkan orang. Salah satu poin yang Yesus tekankan adalah peringatan untuk jangan coba-coba menyesatkan anak-anak kecil yang percaya kepada Yesus. Dan peringatan untuk jangan menganggap rendah atau menganggap remeh seorang anak kecil atau seorang yang dianggap remeh atau sangat lemah. Mengapa Yesus menekankan hal demikian? Sebab mereka walaupun kecil, walaupun lemah, mereka adalah milik Allah. Di sini Bapak Saudara yang kita perhatikan, jika kita perhatikan, walau Yesus memperingatkan tentang poin penyesatan dalam konteks anak-anak, namun bagian ini dilihat sebagai sebuah gambaran yang kecil untuk maksud yang lebih luas, maksud yang lebih lebar Bapak Saudara. Yaitu untuk memberikan peringatan bukan hanya terkait kepada anak-anak kecil yang selalu diremehkan,
tetapi kepada semua umat manusia yang adalah milik kepunyaan Tuhan yang biasanya diremehkan. Sebab memang sikap meremehkan, sikap merendahkan orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak terpandang dalam status sosial, orang-orang yang tidak terpelajar, yang tidak punya kedudukan, para perempuan, para janda, sudah sangat umum terjadi, dipraktikan pada masa itu. Dan bahkan kalau kita melihat pada pasal yang ke-19 dari Matius ini, murid-murid Yesus pun, sekalipun mereka mengikuti dia, mereka pun terjebak dengan praktek budaya seperti ini. Dikatakan bahwa mereka melarang atau menghalang-halangi orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Yesus. Akan tetapi Bapak Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Yesus tahu bahwa penyesatan itu pasti akan ada. Penyesatan itu pasti akan ada. Dan Yesus tahu pasti bahwa orang-orang percaya, para pengikutnya tidak pernah akan kebal dari namanya yang penyesatan. Sebab mereka masih hidup di dunia ini. Mereka masih bisa menghadapi yang namanya penyesatan. Sebab dunia ini selalu menggoda dengan penyesatannya. Dan sudah pasti penyesatan itu, dunia ini dengan segala macam cara untuk menyesatkan, mengincar orang-orang yang rentan terhadap penyesatan, anak-anak kecil yang masih polos, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mudah untuk diajak, orang-orang yang begitu polosnya, orang-orang yang mudah dipengaruhi, yang mudah diindoktrinasi, dan yang mereka yang lemah di dalam iman. Namun Bapak Saudara, jika pada akhirnya toh anak-anak Tuhan, dari antara anak-anak Tuhan, ada yang terhilang, ada yang pada akhirnya keluar dari cara hidup yang sehat, pengajaran yang sehat. Apa sikap Tuhan? Apakah yang Tuhan harapkan dari orang-orang yang terhilang ini? Apakah sikap Tuhan terhadap mereka yang terhilang? Dan apakah sikap Tuhan, apa yang Tuhan harapkan dari orang-orang yang tahu anak-anak Tuhan sedang di dalam ketersesatan? Sekali lagi Bapak Saudara, perumpamaan tentang domba yang hilang ini adalah jawaban dari sikap Tuhan terhadap orang-orang percaya yang sedang tersesat. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini adalah jawaban dari sikap Tuhan terhadap orang-orang percaya yang sedang tersesat, dan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai komunitas, sebagai gereja itu, kita bersikap terhadap orang-orang yang sedang terhilang. Kalau kita membaca Bapak Saudara dari pasal 18 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba, dan dikatakan dengan jelas bahwa satu di antaranya hilang atau tersesat. Ketika sang gembala, pemilik domba itu, tahu bahwa ada satu ekor domba yang tersesat, maka dikatakan bahwa ia meninggalkan sementara yang 99 ekor itu dan pergi mencari seekor yang tersesat itu. Ia mencari dan pada akhirnya ia menemukan kembali yang tersesat itu. Ketika ia menemukan kembali yang tersesat itu, dikatakan bahwa itu membuat hatinya begitu bersuka cita. Karena apa? Karena yang tersesat itu telah ditemukan kembali. Dan sukacita yang dikatakan melebihi 99 ekor yang tidak pernah hilang. Bapak Saudara yang terkasih, ketika orang-orang Yahudi, khususnya para pengikut Yesus pada saat itu, mendengarkan tentang perumpamaan domba yang hilang ini adalah perumpamaan yang sangat mudah untuk mereka pahami. Perumpamaan itu tidak begitu asing bagi mereka. Sebab apa Bapak Saudara? Sebab budaya orang Yahudi adalah kehidupan yang selalu berdampingan dengan yang namanya memelihara domba. Dan fakta sejarah Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sudah dari nenek moyang Israel, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, dari Musa, dari Daud, semuanya tidak asing dengan yang namanya memelihara domba. Budaya ini sudah sangat melekat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan budaya ini dipakai sebagai gambaran untuk menggambarkan relasi antara Allah dan umatnya, yaitu Allah sebagai gembala yang baik dan umatnya adalah domba-dombanya, seperti yang tercatat di dalam Mazmur 23, Tuhan
gembalaku yang baik. Orang Yahudi, Bapak Saudara, sudah sangat paham bahwa jika dikatakan seorang mempunyai domba, maka itu berbicara tentang seorang pemilik. Seorang pemilik yang sudah pasti ia bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Ia bertanggung jawab dengan cara apa, Bapak Saudara? Ia bertanggung jawab dengan memimpin mereka dari kandang ke padang rumput yang hijau. Ia membawa ke tempat yang teduh di siang hari. Dan pada malam hari, ia memimpin mereka kembali ke kandang mereka. Ia akan merawat domba-domba yang sedang sakit atau terluka. Ia akan melindungi domba-domba dari pemangsa dengan dua alat utama yang ia bawa, yaitu gada dan juga tongkat. Dengan gadanya, ia juga menghitung satu persatu domba itu, mengabsen mereka untuk masuk kembali ke dalam kandang mereka. Ini adalah praktik-praktik yang sudah sangat umum, Bapak Saudara, yang dikenal luas di kalangan orang Yahudi. Karena itu ketika Yesus berkata, satu di antara mereka tersesat. Satu di antara mereka tersesat. Murid-murid pada saat itu paham bahwa sang gembala ini pastilah gembala yang baik. Sebab apa? Ia menghitung, ia memperhatikan, dan ia mengenal domba-dombanya dengan baik. Dan dia tahu pasti bahwa ada satu di antara mereka yang tidak ada di tempat. Ada satu dari antara mereka yang sedang keluar dari kawanan domba tersebut. Dan ia pasti sedang tersesat. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, saya jadi membayangkan apa yang ada di perasaan, apa yang ada, ya, perasaan apa yang ada yang dimiliki oleh gembala tersebut. Ketika ia tahu bahwa satu dombanya sedang berkurang. Pasti dia akan berpikir, dia menduga, dia mengingat-ingat lagi, kira-kira lokasi manakah yang menjadi tempat dombanya itu tersesat? Kira-kira di mana domba itu bisa terpisah dari kawanan yang ada? Mungkin saja pada saat perjalanan pulang ke kandang mereka, satu dombanya itu melihat ada sesuatu yang menarik di pinggir jalan. Dan itu membuat dia pada akhirnya menyimpang dan membuat dia tidak lagi mau pulang bersama dengan kawanan domba yang ada. Atau mungkin saja pada saat mereka sedang makan rumput dan karena salah satu dari mereka sedang begitu lapar dan fokusnya pada rumput yang hijau itu dan yang sedang berbaris rapi di depannya, maka ia tidak sempat memperhatikan bahwa rumput-rumput itu memimpin dia kepada jurang yang ada di sekitarnya. Dan pada akhirnya ia jatuh atau terperosok ke dalam jurang. Atau jangan-jangan Bapak Saudara pada saat mereka sedang minum di sungai, tempat yang aman dan tenang dan itu menyegarkan badan. Dan karena begitu asiknya ia menikmati, tak sadar ia telah terpisah dari kawanan-kawanan domba yang ada, yang telah berpindah ke tempat yang lain. Atau dugaan yang terakhir dari gembala itu, jangan-jangan pada saat mereka sedang turun ke lembah yang dalam dan hendak kembali naik ke bukit, di sanalah domba itu tak kuat lagi untuk naik, untuk berjalan, sebab dia telah kehabisan tenaga, dia telah kehabisan kekuatan, sebab perjalanan itu begitu sulit, hanya untuk menemukan setitik padang yang berumput hijau. Dan pada akhirnya, ia memisahkan diri dari kawanan yang ada. Dan dugaan yang terakhir ini bisa saja benar adanya kata si gembala. Sebab apa? Sebab pengalaman sang gembala ini, domba-dombanya selalu jatuh, selalu tersesat, selalu hilang tatkala mereka melewati lembah yang dalam dan menaiki bukit yang terjal. Sang gembala Bapak Saudara berpikir dan terus melangkah meninggalkan 99 domba yang lain. Ia pergi mencari. Apapun dugaannya Bapak Saudara, dia tahu pasti, gembala ini tahu pasti bahwa semua tempat berpotensi menyesatkan para dombanya. Maka sang gembala harus berkeliling satu persatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang tadi diduganya. Bapak Saudara yang terkasih, dari sini kita mengetahui dengan jelas, tak mudah sebagai seorang gembala mencari domba yang hilang. Lebih mudah menemukan receh atau uang koin di bawah tempat tidur kita
dibawa oleh mari kita di celah-celah yang sempit saat sudah tanggal tua, Bapak Saudara, daripada menemukan seekor domba yang tersesat di padang yang begitu luas. Lebih mudah menemukan uang di saku baju, di celana suami kita tatkala istri-istri rajin mencuci pakaian, daripada menemukan seekor domba yang tersesat yang hanya baru sebatas dugaan di mana ia berada. Belum lagi ini terjadi pada malam hari. Tentu saja ada bahaya binatang buas, ada bahaya-bahaya yang lain yang harus dihadapi oleh sang gembala. Namun apapun itu, Bapak Saudara yang terkasih, seorang gembala yang baik adalah seorang gembala yang baik. Ia menyadari bahwa yang hilang itu adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atas yang hilang itu. Karena itu Bapak Saudara, ini bukan tentang hanya satu yang hilang dan masih banyak yang lain, yaitu 99 ekor. Tapi ini tentang satu yang tersesat itu atau yang hilang itu adalah bagian daripada gembala itu. Yang hilang itu walaupun satu ekor, yang tersesat itu walaupun satu ekor, itu adalah bagian atau milik daripada gembala itu. Ibarat Bapak Saudara orang tua yang memiliki anak, 5 orang anak, dia tidak akan pernah membiarkan salah satunya pergi selamanya dari rumahnya, hanya karena baginya masih ada 4 anak bersama-sama dengan dia. Ketika anaknya, salah satu anaknya hilang, ia pasti pergi mencarinya, menemukannya kembali. Sebab apa? Sebab anak yang hilang itu adalah bagian dari keluarganya. Bagian dari keluarga yang utuh. Bapak Saudara yang terkasih, dari sini kita juga melihat bahwa gembala ini bukanlah seorang gembala upahan seperti yang dikisahkan di dalam Injil Yohanes. Gembala upahan hanya bekerja sebatas upahnya. Ia tidak mau berkorban, ia tidak mau bertanggung jawab, bahkan ia tidak mau mengambil resiko hanya gara-gara satu domba yang tersesat. Gembala yang diceritakan ini adalah gembala yang mempunyai domba itu dan dia memilikinya, karena itu dia bertanggung jawab pergi untuk mencarinya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak ada kata lain, saya percaya, ia harus pergi dan mencari. Mencari apa yang dimilikinya. Bahkan harus bertarung dengan binatang buas. Ia harus mencari sampai dia mendapatkannya kembali. Sampai pada titik ini Bapak Saudara yang terkasih, kita bisa menebak apa perasaan daripada gembala ini jika ia telah berhasil menemukan domba yang hilang itu. Sudah pasti kita akan setuju bahwa sukacita yang luar biasa ada dalam dirinya, sebab ia telah menemukan domba yang tersesat itu. Dan seperti itulah Yesus mengatakannya kepada kita. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir dari perumpamaan ini, Yesus mengatakan maksud dari perumpamaannya kepada para muridnya, yang tertulis dengan jelas pada ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, demikian jugalah Bapamu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekali lagi dikatakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Maksudnya adalah Bapak Saudara, jika seorang gembala, domba biasa, bisa sangat detail mengenal domba-dombanya, dan tahu ada yang terhilang, dan dia pergi mencari dan sampai menemukannya kembali. Apalagi Bapa kita yang di sorga, dia tahu, dia mengenal dengan jelas anak-anaknya. Dia tahu mereka punya kelemahan, dia tahu mereka punya keterbatasan. Dia tahu bahwa ada titik-titik tertentu dalam hidup dan pergerakan mereka bisa tersesat di dalam iman mereka. Dan bahkan jika mereka tersesat, kerinduannya adalah pergi mencari dan menemukan mereka kembali. Mengapa demikian Bapak Saudara? Dikatakan sebab memang Bapa di sorga tidak pernah menghendaki seorang pun dari miliknya menjadi binasa, seorang pun dari miliknya menjadi tersesat, menjadi hilang. Karena itulah tujuan Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, yaitu menyelamatkan manusia berdosa, termasuk yang paling lemah, yang paling kecil, seperti seorang anak kecil.
Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Bapa kita yang di sorga tidak menghendaki ada dari miliknya menjadi tersesat dan binasa, walaupun itu paling kecil sekalipun, hal ini Bapak Saudara, sebagai orang-orang percaya, kita perlu merespon kehendak Bapa di surga ini. Hal ini berarti Bapak Saudara sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, kita perlu serius untuk dua hal. Kita perlu serius untuk dua hal, yaitu yang pertama, kita perlu menjaga milik Tuhan. Kita perlu saling menjaga milik Tuhan. Anak-anak Tuhan perlu saling menjaga agar tetap dapat bertumbuh dengan baik dalam komunitas-komunitas orang percaya yang ada. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjaga milik kepunyaan Tuhan itu? Kalau kita melihat konteks pembacaan kita Bapak Saudara, pada teks sebelumnya atau perikop sebelumnya dikatakan bahwa janganlah ada yang saling mempengaruhi atau memprovokasi untuk sebuah hal-hal yang salah. Hal-hal yang bisa berpotensi menyesatkan domba-domba atau milik kepunyaan daripada Tuhan. Sebab bisa saja milik kepunyaan Tuhan adalah orang-orang yang masih lemah dalam iman. Dan ketika diprovokasi, maka mereka dengan mudah akan tersesat. Itu begitu jelas pada pasal yang ke-18, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan yang kedua adalah mereka harus mendukung pertumbuhan iman. Dengan apa Saudara? Dengan menunjukkan hal-hal yang benar. Dengan menampilkan hidup dan bahan-bahan ajaran yang benar. Pengajaran-pengajaran yang benar kepada para pengikut Tuhan. Kepada milik-milik Tuhan yang ada di sekitar mereka. Akan tetapi Bapak Saudara, jika kita melihat masih saja walaupun sudah dijaga, sudah diperhatikan dengan baik, masih saja ada di antara anak-anak Tuhan yang sampai tersesat, yang masih keliru, yang masih tersesat di dalam langkah iman mereka. Bahkan mereka masih jatuh di dalam dosa-dosa tertentu. Maka yang kedua, yang harus diperhatikan oleh gereja, oleh komunitas orang percaya adalah mencari yang tersesat itu. Mencari yang tersesat itu bukan hanya menjaga milik Tuhan, tetapi ketika milik Tuhan itu keluar dari komunitas itu, keluar dan tersesat, maka sebagai komunitas Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tugas kedua yang harus dilakukan adalah mencari yang tersesat itu. Ingatlah Bapak Saudara bahwa yang tersesat itu adalah milik Kristus. Walaupun kecil, walaupun lemah, mungkin tidak dianggap, mungkin dirasa tidak berguna, mungkin tidak punya pengetahuan apa-apa, mungkin tidak berpengaruh apa-apa, dan bahkan jikalau dia tidak ada pun, segala sesuatu bisa berjalan baik di dalam komunitas kita. Tetapi jangan lupa, yang tersesat itu, yang hilang itu, yang bandel itu, adalah milik Kristus Yesus. Sama berharganya antara diri kita dan dirinya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih antara kita dengan dia di hadapan Kristus Yesus. Ingatlah Bapak Saudara bahwa yang tersesat itu juga adalah bagian dari diri kita. Kawanan, satu kawanan di hadapan Tuhan. Kita tahu dia lemah. Kita tahu sifat-sifatnya buruk. Kita tahu betapa kerasnya hatinya. Namun jangan lupa bahwa Kristus telah menebusnya dan menaruhnya di dalam komunitas kita. Itu berarti ketika ia tersesat, maka kita perlu pergi dan mencarinya. Bagaimana kita mencari yang hilang? Dari apa yang kita pelajari hari ini Bapak Saudara, maka kita bisa melihat satu hal yang berharga. Dari perumpamaan gembala yang meninggalkan 999 domba itu, pergi mencari yang seekor itu. Kita belajar untuk berani meninggalkan keengganan kita dan mau pergi mencari yang hilang itu. Dan kalau kita melihat Bapak Saudara daripada perikop selanjutnya, yaitu pasal 18 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa nasihatilah dia, tegurlah dia, sebab jikalau ia mendengarkan teguranmu atau nasihatmu, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Engkau telah menemukannya kembali.
ajak dia kembali, ajak dia pulang ke dalam kawanan yang ada. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai gereja, sebagai komunitas orang percaya, kita pun punya tanggung jawab untuk juga memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki, yang bisa melemahkan iman seseorang di dalam komunitas tersebut. Dua hal ini Bapak Saudara sangat penting, yaitu menjaga dan mencari. Menjaga dan mencari tidak bisa lepas dari kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak bisa lepas dari kehidupan komunitas orang-orang percaya. Akan tetapi Bapak Saudara, dua hal ini, yaitu menjaga dan mencari, tidak pernah akan terjadi jikalau tidak didahului oleh sebuah perasaan hati yang sama, kerinduan hati yang sama, sama seperti yang dirindukan oleh Bapa di surga, yaitu merindukan umatnya, domba-dombanya, selalu berkumpul bersama-sama dalam satu komunitas untuk bertumbuh. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi sulit ekonomi yang terjadi di negara kita, kurang lebih 3 bulan terakhir ini, beberapa waktu lalu, yaitu sebulan lalu tepatnya, Presiden kita Joko Widodo berpidato di hadapan para menterinya dan jajarannya, dan dalam kondisi ekonomi yang semakin kurang baik Bapak Saudara di masa COVID-19 ini. Dan di dalam pidatonya itu Bapak Saudara, ia menyoroti kinerja daripada para menterinya, dan videonya sempat viral Bapak Saudara karena Jokowi mengkritisi kebijakan dari para menterinya dan dianggap bahwa semuanya biasa-biasa saja. Dan dengan nada yang tinggi, Jokowi menegur para menterinya untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan mereka, untuk memperbaiki kinerja mereka. Ia mengingatkan bahwa kondisi sekarang ini adalah memicu terjadinya krisis yang besar dan negara harus bertanggung jawab atas kehidupan 267 juta jiwa warga negara Indonesia. Karena itu Bapak Saudara, ketika memperhatikan video ini Bapak Saudara, ya pidato ini, saya mendapatkan 3 hal yang paling sering ditekankan oleh Jokowi di dalam pidatonya tersebut. Yang pertama, Jokowi menekankan bahwa perasaan kita atau perasaan ini harus sama. Perasaan kita harus sama, sense of crisis harus sama di dalam diri kita. Dan ini diulanginya sebanyak 3 kali. Yang kedua, dia mengatakan jangan biasa-biasa saja, seolah sedang normal situasinya. Ini dikatakannya lebih daripada 3 kali. Ia mengucapkannya berulang-ulang kali. Dan yang ketiga, saya menangkap, dikatakan tindakan kita adalah tindakan krisis. Artinya, tindakan kita tidak boleh seperti tindakan di waktu normal. Kita harus bertindak di saat sedang terjadi krisis di negara kita. Saya percaya Bapak Saudara, ketika kita mendengarkan kalimat perasaan kita harus sama, maka kita akan sangat mudah memahami maksudnya. Bahwa yang dimaksudkan Presiden kita Jokowi adalah milikilah hati yang sama seperti pemimpin kalian. Milikilah perasaan yang sama, milikilah kerinduan yang sama, serta rasa tanggung jawab yang sama terhadap seluruh warga negara Indonesia. Jangan biasa-biasa saja, jangan bertindak seperti tidak terjadi sesuatu, jangan bertindak seperti sedang normal. Bertindaklah seperti suasana krisis. Ketika mendengarkan pidato ini Bapak Saudara, saya berpikir, Jokowi adalah seorang pemimpin dunia, pemimpin negara kita. Dia hanyalah manusia biasa seperti kita. Yang sudah pasti saya bisa simpulkan, dia terbatas mengenal dengan detail satu persatu warganya. Namun, kita melihat dia punya sebuah hati yang begitu besar. Hati yang luar biasa, peduli dengan warganya. Dan dia mengharapkan perasaan yang sama, hati yang sama, itu ada di antara orang-orang yang bekerja membantunya. Maka Bapak Saudara, saya percaya Bapak Saudara, ketika mendengarkan pidato ini dan membandingkan dengan Tuhan kita, saya percaya ketika Tuhan kita Yesus Kristus, dia begitu mengenal dengan detail satu persatu kondisi anak-anaknya,
dia mengenal dan mengetahui mereka, dia mengetahui bahwa mereka di antara mereka ada yang bisa terhilang, ada yang sedang mengalami krisis, ada yang sedang berada di jalan-jalan tertentu yang bisa saja menyesatkan. Dan dia pasti membutuhkan, dia pasti mengharapkan agar para pengikutnya yang tidak tersesat, yang ada dalam komunitas itu, punya perasaan yang sama, punya hati yang sama. Milikilah hati yang sama, yaitu apa? Pergi mencari yang tersesat itu. Pergi mencari, sebab Bapa di surga, sebab Yesus Kristus tidak pernah menghendaki ada yang terhilang dari dirinya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukti dari kasih Bapa kepada manusia yang terhilang. Yesus menyatakan apa yang menjadi kerinduan Bapa terhadap orang-orang berdosa. Jika Bapa menghendaki tak ada yang binasa dari orang-orang pilihannya, demikianlah Yesus akan mengunjungi mereka satu persatu dan menyelamatkan mereka. Bapak saudara yang terkasih, jika pada cerita-cerita seperti film The Search for Sophie Parker yang saya ceritakan tadi di awal khotbah saya, Bapak saudara, kita melihat pemeran-pemeran utamanya, mereka akan berjuang mati-matian demi milik kepunyaannya. Bahkan dikatakan bahwa mereka akan sampai membunuh demi milik kepunyaannya, mendapatkan apa yang mereka miliki, menyelamatkan apa yang menjadi milik kepunyaannya. Namun, kalau kita melihat kepada kisah Yesus Kristus, saat dia mencari setiap kita, setiap domba-domba umat pilihannya, setiap domba-domba yang terhilang, justru sebagai pemeran utama, Yesus terbunuh dan mati. Namun Yesus terbunuh dan mati agar kita dapat ditemukan kembali. Inilah yang Yesus maksudkan Bapak saudara dari pembacaan kita. Milikilah perasaan ini, milikilah hati ini, hati yang sama yang peduli terhadap domba-domba yang hilang, hati yang sama yang peduli terhadap mereka yang sedang tersesat. Milikilah hati ini dan berbagianlah di dalamnya. Jangan menganggap bahwa semua biasa-biasa saja, semua normal, yang terhilang biarlah terhilang. Semua akan tetap berjalan seperti biasanya. Yesus mengatakan milikilah perasaan ini, milikilah hati ini. Milikilah apa yang Tuhan inginkan, mencari domba-domba yang terhilang. Sehingga ketika Tuhan bertanya kepada setiap kita, ketika Tuhan bertanya kepada para hamba Tuhan, ketika Tuhan bertanya kepada para majelis, ketika Tuhan bertanya kepada para pengurus, dan ketika Tuhan bertanya kepada jemaat Tuhan, apa yang kamu lakukan jika ada salah satu di antara komunitas orang-orang percaya di gerejamu terhilang? Apakah yang akan kamu lakukan? Kita sudah tahu jawabannya dan kita akan melakukannya. Sebab apa? Sebab perasaan kita, hati kita sama. Hati yang merasa memiliki, sama seperti Allah Bapa memiliki orang-orang pilihannya. Dan dia tidak mau ada yang tersesat di antara mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Hamba-Mu setelah selesai berkata-kata dan mungkin ada begitu banyak keterbatasan ketika menyampaikan kebenaran firman. Tetapi biarlah apa yang sudah kami dengarkan yang mengajarkan kami tentang satu hal yang penting, bahwa Bapa kami yang di surga tidak pernah menghendaki milik kepunyaannya menjadi terhilang atau tersesat. Bapa kami yang di surga menghendaki setiap yang tersesat dicari kembali dan ditemukan. Bapa kami yang di surga menghendaki kami orang-orang percaya selalu berkumpul dalam komunitas untuk bertumbuh bersama. Kami bersyukur punya Allah Bapa yang punya hati yang demikian. Dan kami bersyukur melalui firman Tuhan mengajari kami untuk punya hati yang demikian. Memiliki perasaan yang sama, memiliki hati yang sama, memiliki rasa memiliki domba-domba yang terhilang itu. Kami belajar ya Tuhan, dan kami mau belajar untuk peduli terhadap setiap mereka
yang mungkin saat ini sedang terhilang. Kami mau belajar untuk datang dan mencari mereka, menasihati mereka, dan mengajak mereka untuk kembali kepada komunitas yang ada. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau mungkin selama ini kami menganggap semuanya biasa-biasa saja, semuanya normal. Pada sekitar kami banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai tersesat. Baharuilah hati kami dan buatlah kami terus berpikir dan punya hati yang sama seperti Engkau ya Allah kami. Biarlah hati yang berkorban, hati yang sama merindukan keselamatan, merindukan mereka yang terhilang itu ditemukan kembali. Itu terus ada dalam diri kami. Pada akhirnya sukacita yang luar biasa kami miliki, kami berikan, kami persembahkan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan menghendaki orang-orang yang tersesat ditemukan kembali. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.